Baik, anak-anak semuanya, hari ini mari kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang ditunjuk menjadi Khulafaur Rasyidin ini? Yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu apa saja prestasi mereka sehingga mampu mencatat sejarah dalam perkembangan Islam? Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama menumpas kelompok pembangkang sehingga terjadilah perang Riddah, yaitu perang melawan para pembangkang. Di antaranya adalah nabi palsu, salah satunya seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah. Prestasi yang kedua adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran dilakukan setelah peristiwa Perang Yamamah, yaitu 11 Hijriah, di mana banyak penghafal Al-Quran, hufazah, gugur. Oleh karena itu, ia memerintahkan Zaid bin Tsabit yang merupakan salah satu penulis wahyu untuk mengumpulkan Al-Quran yang ada dalam bentuk tulisan yang tersebar di berbagai tempat dan dari para penghafal. Prestasi yang ketiga adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah dimulai dengan menghadapi pemberontakan di wilayah Arab yang terkenal dengan Perang Riddah. Dan selanjutnya, prestasi Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah dakwah Islam mencapai puncaknya. Selama masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang dengan sangat pesat, mencakup hampir seluruh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Prestasi yang kedua Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasi dan keuangan pemerintah Islam mengalami pembaruan yang signifikan. Ada beberapa langkah penting yang diambil Umar seperti pembentukan birokrasi dan pembuatan Baitul Mal. Prestasi yang ketiga Umar bin Khattab yaitu menetapkan kalender Hijriah. Prestasi yang keempat Khalifah Umar bin Khattab, sistem pemilihan khalifah diperkenalkan melalui suatu dewan atau komite yang disebut Majelis Syuro. Untuk selanjutnya yaitu prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Prestasi yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi renovasi besar-besaran pada Masjid Nabawi di Madinah. Renovasi dilakukan dengan memperluas area masjid dan menambah ruang sholat. Prestasi yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Angkatan Laut Islam pertama kali dibentuk untuk memperluas pengaruh dan menjaga keamanan wilayah kekhalifahan, terutama di daerah pesisir Laut Tengah. Prestasi yang keempat yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Yang selanjutnya yaitu prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap.
Ali bin Abu Thalib dikenal sebagai khalifah yang sangat peduli terhadap keadilan dan kebenaran, dan seringkali mengganti pejabat yang kurang memenuhi standar etika dan kinerja yang tinggi. Prestasi yang kedua, membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib, beliau melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya Baitul Mal, yang merupakan lembaga pengelola kas negara. Prestasi yang ketiga, Ali bin Abu Thalib, yaitu memajukan ilmu nahu. Karena ilmu nahu itu lebih pokok. Dalam kata ulama, panahu aula awalan ayu lama, idil kalamu dunahu la yufhama. Prestasi yang keempat, pembangunan kota Kupah. Pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib, pembangunan kota Kupah menjadi salah satu proyek besar yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib. Kupah yang terletak di Irak dipilih sebagai pusat pemerintahan oleh Ali bin Abu Thalib setelah beliau memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke kota tersebut.